lapangan kerja. Karena hasilnya apapun telah melukai rakyat Indonesia. Walaupun kemudian masih banyak yang munafik di negeri ini. Secara tegas kami menolak yang namanya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Jika dibutuhkan untuk membubuhkan tanda tangan pada saat ini, maka secara sukarela kami juga bersedia untuk menyatakan di dalam draft yang akan disampaikan nanti. Padahal yang kita minta cuma satu, ayo bersama-sama kita menyuarakan di video, diviralkan. Kami bersama umat juga menolak. Artinya dengan begitu bahwa pernyataan sikap kami yang Bapak teruskan itu sama dengan ucapan Bapak yang saat ini. Hormati Ustadz Sugianto Kaimuddin dan seluruh rekan-rekan Solidaritas Muslim Poso yang saya hormati, Sekwan dan seluruh staf sekretariat yang saya hormati, aparat keamanan dari kepolisian yang sempat mengawal daripada penyampaian aspirasi pada siang hari ini. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada siang hari ini masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka penerimaan aspirasi dari rekan-rekan Solidaritas Muslim Poso. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang di rumah rakyat DPRD Kabupaten Poso. Untuk itu saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan Solidaritas Muslim Poso apa yang menjadi harapan dan keinginan pada hari ini yang ingin disampaikan ke Dewan yang terhormat ini. Ada hal-hal yang menjadi usulan untuk terkait daripada lahirnya Undang-Undang Omnibus Law ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan sebelum penyerahan daripada apa yang tertulis dalam aspirasi. Saya persilakan kepada Bapak Ustadz Sugianto Kaimuddin untuk menyampaikannya. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DPRD Poso dan jajarannya, rekan-rekan para pejuang hari ini yang hadir yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, aparat kepolisian maupun TNI yang hadir mengawal kami yang saya banggakan. Patut kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini karena memberikan kekuatan dan keimanan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam suatu keadaan yang berbeda, yakni penyampaian aspirasi. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini diberkahi dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa isu akan adanya undang-undang maupun rancangan Omnibus Law sudah lama terdengar oleh telinga kita semua, dan sebelum diputuskan sudah begitu banyak yang melakukan protes
melakukan masukan-masukan agar undang-undang ini tidak disahkan. Namun kemudian kita saksikan bersama undang-undang ini kemudian diputuskan di malam hari dengan suatu keadaan di mana menjadi viral. Setiap orang yang mau mengemukakan pendapat, loudspeakernya dimatikan. Ini yang berkembang. Artinya bahwa suara maupun aspirasi di dalam Dewan Perwakilan atau DPR RI itu juga sudah pecah. Padahal harapan kami sebagai masyarakat bahwa di DPR inilah yang mampu memberikan penguatan daripada saran, masukan, kritikan, dan seterusnya dari rakyat Indonesia. Dan kenyataannya pada hari ini kita juga menyaksikan dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law ini menyebabkan rentannya nilai keamanan di negeri tercinta Indonesia ini. Di mana-mana tercipta suasana aksi yang kemudian bernuansa kekerasan dan seterusnya. Ini semua adalah gambaran bahwa negara memutuskan suatu perkara hukum tidak sejalan dan tidak sesuai dengan amanat rakyat. Di mana-mana terjadi, akhirnya kemudian mahasiswa, siswa, masyarakat, rakyat Indonesia melakukan protes yang sangat luar biasa di sudut-sudut negeri ini, di setiap, bahkan hampir di setiap kabupaten. Ini dikarenakan karena negara dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Andai negara ini baik, andai negara ini buah bagus, andai undang-undang ini dianggap baik dan didengarkan aspirasi dari rakyat Indonesia, tidak akan ada perpecahan di negeri ini. Pasti negeri ini akan aman, pasti negeri ini akan tentram, pasti rakyatnya sejahtera. Tapi akibat karena ditutupnya informasi, ditutupnya dialog, ditutupnya musyawarah, sehingga terjadi ini semua. Dan akhirnya rakyat yang menjadi korban. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang menjadi korban dari peluru-peluru, gas air mata dan seterusnya. Banyak rakyat yang menderita dan seterusnya. Banyak yang ditangkap dan seterusnya yang mengenai hukuman. Satu hal yang menjadi pemikiran dan menjadi dilema bagi kita, akankah bangsa ini terus-menerus seperti ini? Padahal kita inginkan negeri ini negeri yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. Oleh karena sebab itu, berdasarkan dari semua ini, maka kami berupaya semaksimal mungkin memberikan pengertian kepada teman-teman untuk kita juga di Poso ada suara dari rakyat kita, walaupun kemudian kehadiran kami hanya perwakilan beberapa orang, tapi kami tahu bahwa ini adalah suatu sikap bahwa kami juga menolak ketidakadilan dan kami inginkan keadilan itu tercipta di negeri tercinta ini. Tentu ini karena kita semua cinta Indonesia. Berdasarkan itulah kemudian kami membuat suatu pernyataan sikap yang berharap anggota dan DPRD Kabupaten Poso juga adalah bagian daripada pernyataan sikap ini. Solidaritas Muslim Poso, pernyataan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk kepedulian atas disahkannya undang-undang Omnibus Law, maka dengan ini kami Solidaritas Umat Islam Poso menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja karena telah mengundang protes rakyat yang sangat besar dan luas. 2. Meminta agar Ketua dan seluruh jajaran DPRD Kabupaten Poso menyatakan sikap bersama umat menolak undang-undang Omnibus Law. 3. Bahwa undang-undang Omnibus Law ini
telah menyebabkan huru-hara di berbagai tempat dalam wilayah Indonesia dikarenakan undang-undang tersebut tidak berpihak kepada buruh dan rakyat Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk ketegasan sikap kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solidaritas Muslim Kabupaten Poso, Koordinator Aksi Sugianto Kaimudin. Demikian ini pernyataan singkat kami, dan kami berharap terjadi dialog di sini dan ada kesepakatan bersama untuk poin 2 ini. Sementara itu dulu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak-bapak, rekan-rekan dari Forum Umat Islam, pimpinan dan rekan anggota, saya ingin menegaskan bahwa sikap yang disampaikan oleh teman-teman hari ini sesungguhnya secara hierarkis sama dengan sikap yang kami sudah tempuh, khususnya saya sebagai representasi dari fraksi Partai Demokrat Kabupaten Poso yang secara hierarkis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melalui fraksi Partai Demokrat di DPR RI telah menyatakan sikap menolak Undang-Undang Omnibus Law atau yang sering disebut Undang-Undang Cilaka Cipta Lapangan Kerja. Kenapa? Ada dua alasan yang merupakan sikap kami. Pertama, pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang ini dilakukan di tengah situasi pandemi yang terjadi di Indonesia dan membutuhkan konsentrasi kita untuk memberi perhatian serius. Sumber daya kita dikerahkan sepenuhnya untuk mengatasi pandemi COVID yang belum berhenti, sehingga kita memahami bahwa bukan sebuah kegentingan dan situasi yang tepat untuk memaksakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini ditetapkan. Yang kedua, benar apa yang disampaikan dan sikap pandangan kami juga sama bahwa ada begitu banyak pasal-pasal yang termuat dalam undang-undang ini yang tidak berpihak kepada rakyat, yang tidak berpihak kepada kaum buruh. Kita memang membutuhkan yang namanya Undang-Undang Omnibus Law, tapi belum saat ini dipaksakan untuk ditetapkan. Itu Bapak Ibu semua, sehingga secara hierarkis juga kami menyatakan bahwa sebagai bagian dari sikap politik nasional yang sudah diambil oleh pimpinan-pimpinan kami, maka saya kira kami juga tidak punya pilihan. Secara tegas kami kami menolak yang namanya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Jika dibutuhkan untuk membubuhkan tanda tangan pada saat ini, maka secara sukarela kami juga bersedia untuk menyatakan di dalam draft yang akan disampaikan nanti. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Iskandar Mukhtar atas hal-hal yang sekaitannya dengan Undang-Undang Cipta Karya. Selanjutnya mungkin ada rekan anggota yang lain. Saya ini yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak
ya saya banggakan. Jika kita melihat beberapa waktu yang lalu, filosofis daripada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini sebenarnya sangat bagus, seperti kata rekan saya yang bermakna Iskandar tadi, sehingga undang-undang ini lolos dalam prolegnas, ya, lolos dalam prolegnas. Namun dalam perkembangannya filosofisnya bagus untuk menyatukan sekitar di atas 70-an undang-undang menjadi satu undang-undang yang komprehensif, bisa memfasilitasi cipta kerja, adanya investasi, kenyamanan bekerja, dan adanya pertumbuhan ekonomi. Namun ternyata di dalam perjalanan pembahasannya yang nanti di ujung baru terjadi banyak penolakan-penolakan, dan sebelumnya sudah banyak masukan-masukan penolakan terkait dengan beberapa pasal, dan bahkan ada pasal-pasal yang dikeluarkan termasuk di sana mengenai undang-undang pendidikan kalau saya tidak keliru, dan beberapa pembaharuan undang-undang yang revisi undang-undang terkait dengan pembunuhan, di mana di dalam pelaksanaan apabila undang-undang yang disahkan akan merugikan pihak buruh terkait, katakan pada salah satu pasal terkait dengan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja yang dari 32 turun dari menjadi 24, kalau saya tidak keliru saja. Undang-undang yang lain, kalau saat ini kemudian kita bisa melihat betapa mudahnya kita menerima informasi baik dari pihak penyusun undang-undang maupun pihak-pihak yang memberikan masukan. Kalau kita tidak benar-benar mengikuti dan mengamati perjalanan daripada pembahasan itu, maka kita bisa terjebak pada hal-hal yang berbahaya. Era informasi sekarang ini betul-betul memudahkan kita untuk mengikuti perkembangan itu, dan kalau kita tidak memiliki kemampuan menyerap informasi yang kuat, maka tentunya kita akan terbawa ke sana kemari. Di satu sisi apabila informasi ada yang mengatakan bahwa masukan-masukan adalah hoax, dan sisi lain benar-benar bahwa yang disampaikan adalah benar-benar kritik, kita betul-betul harus menyoroti. Oleh sebab itu, saya secara pribadi, walaupun garis daripada organisasi kami, tentunya Bapak-Bapak sudah melihat sendiri, secara pribadi menerima dengan baik masukan-masukan yang ada ini untuk sama-sama kita teruskan, ya, karena ini adalah domain DPR RI dan bukan domain daripada DPRD Kabupaten, maka kita akan segera meneruskan aspirasi sebagai masukan, sehingga betul-betul sikap penolakan dari semua daerah itu betul tertampung di DPR RI, sehingga tuntutan harapan untuk itu dibatalkan kembali adanya undang-undang itu, dan menerbitkan undang-undang itu, pembatalan undang-undang itu dapat dilaksanakan. Kita segera akan sama-sama mendukung untuk mengajukan tuntutan salah satunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan anggota yang saya hormati pada siang hari ini, yang saya hormati Ketua Umat Islam dan seluruh rekan-rekan seperjuangan, yang saya hormati dari pihak kepolisian dan syukur alhamdulillah, aspirasi pada siang hari ini
berlangsung dengan aman, tidak sama dengan daerah lain yang penuh dengan kekerasan. Karena pada dasarnya kita cinta damai, kita sama-sama menjaga keamanan. Ya, terus terang memang yang dikatakan tadi Bapak Iskandar, ya, kalau melihat dari latar belakang kami sebagai keterwakilan dari lembaga partai kami, salah satu partai yang menolak undang-undang ini disahkan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Secara lembaga, ya, kami juga menolak, tetapi secara kelembagaan DPRD Kabupaten Poso kami menerima aspirasi ini dan wajib kami lanjutkan ke pemerintah pusat bagaimana penolakan undang-undang Omnibus Law bisa dicabut kembali. Ya, di sana sini terjadi gejolak, di negeri Indonesia ini terjadi gejolak yang cukup besar yang mengancam keamanan negara. Itu yang harus kita pikirkan yang paling pertama. Jadi barangkali pada siang hari ini kita diminta tanda tangan kami dari secara lembaga dan siap bertanda tangan untuk mengeluarkan undang-undang Cipta Kerja yang sangat mungkin merugikan para rakyat masyarakat Indonesia. Barangkali pimpinan itu saja yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Haji Usman atas penyampaiannya. Intinya kami di DPRD Kabupaten Poso ini mengingini apa yang menjadi penyampaian daripada rekan-rekan Muslim Poso ini sekaitannya juga dengan terciptanya undang-undang Cipta Karya ini. Kami mengingini bahwa agar undang-undang ini bisa mengayomi daripada pekerja yang ada di negeri ini. Kami ingin bahwa kestabilan daripada tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga lain, bahwa hak-hak daripada mereka bisa berpihak kepada tenaga kerja. Dan apa yang menjadi penyampaian pada sore hari ini, kami di lembaga ini akan meneruskan ke jenjang selanjutnya sebagai upaya untuk berjuang untuk terciptanya daripada undang-undang yang betul-betul yang kita harapkan bersama. Selanjutnya saya persilakan Pak Ustadz Sugianto, mungkin ada tanggapan lain yang perlu disampaikan, saya persilakan. Pemerintahan bahwa dari beberapa yang menyampaikan masukan-masukan tadi, dari pertama dan yang kedua yang mungkin sedikit kami minta ketegasan dari penjelasan-penjelasan itu hanya satu, Bapak menolakkah dengan Omnibus Law ini atau seperti apa? Kami pahami bahwa memang ini adalah lembaga yang tidak mudah kemudian mengeluarkan statement dan keputusan, harus melalui musyawarah. Tapi ini kita datang dengan poin nomor 2 tadi, kita hanya ingin mendengar apakah Bapak itu menolak atau seperti apa prinsip Bapak. Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi bahwa walaupun filosofis daripada undang-undang ini sebenarnya baik, ya, tetapi dalam perjalanannya ternyata banyak hal yang ditolak oleh para masyarakat
Dan pengesahannya seperti yang dikatakan tadi bahwa kita sama-sama memang sangat terburu-buru, bahkan pada dini hari. Kalau saya katakan melihat dari sisi itu bahwa undang-undang tersebut disahkan ternyata menciptakan situasi ketidakamanan di negara ini, saya akan katakan bahwa secara pribadi lebih baik undang-undang itu tidak ada. Lebih baik undang-undang itu tidak ada. Namun saya katakan tadi bahwa teman-teman tahu sendiri bahwa secara hierarkis memang undang-undang itu ditolak oleh teman-teman dari dua partai politik yang kita sama-sama ketahui dan diterima oleh beberapa hampir seluruh partai politik di penghujungnya. Oleh sebab itu, kalau saya katakan memilih katakan menolak dengan tidak, tentunya saya katakan demi keamanan saya akan menolak. Tapi kita kan tidak tahu persis sebenarnya ini domain daripada DPR RI, ya. Domain daripada DPR RI. Jadi saya katakan secara pribadi saya akan menolak. Tetapi pada saat kita dibawa kepada forum, tentunya kita akan tunduk pada demokrasi yang ada ini. Secara pribadi harus saya katakan. Terima kasih saya kembali. Terima kasih dari Pak Harto. Selanjutnya saya silakan kembali kepada Ustaz Sugiarto untuk menyampaikan hal-hal yang dimaksud. Memang ini dilema bagi partai, apalagi di pusat itu mendukung. Cuma secara emosional bahwa anggota dewan itu juga adalah bagian daripada masyarakat. Sementara begitu gelombang yang sangat kuat menolak ini, ya kalau tadi mengatakan secara hierarkis dan terusnya, memang kita coba memahami itu, kita tidak bisa memaksakan itu. Makanya kita tidak datang di DPR RI, kita datang di DPRD Poso, sehingga kita juga ingin mendengar bahwa DPRD Poso sebagaimana DPR lain menolak. Itu yang kita harapkan, tidak simpang siur dan seterusnya. Pada dasarnya kami dari DPRD ini mengingini bahwa terciptanya kestabilan daripada amannya suatu daerah ini tanpa ada kecurangan. Kami juga berkeinginan untuk hadirnya undang-undang ini yang betul-betul memihak terhadap para pekerja, para rakyat Indonesia. Memang di salah satu sisi pemerintah pusat menghadirkan undang-undang ini begitu cepat tanpa tersosialisasi ke masyarakat yang bisa memahami secara utuh, secara menyeluruh. Jadi memang ini suatu dilema buat kita yang ada di DPRD di daerah, karena hal ini adalah domain DPR RI. Jadi pada intinya apa yang menjadi keinginan daripada rekan-rekan kita yang hadir pada sore hari ini, kami juga akan menyampaikan ke tingkat yang selanjutnya yang di lembaga DPR RI. Semoga DPR RI bisa menampung dan bisa mempertimbangkan usulan-usulan atau masukan-masukan aspirasi yang dari berbagai daerah seluruh Indonesia ini yang bisa tersampaikan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada hal lain sebelum penyampaian daripada aspirasi yang tertuang dalam dokumen yang untuk kita sampaikan, saya persilakan kembali kepada Ustaz Sugiarto. Dapat kami simpulkan bahwa kondisi saat ini dengan terciptanya undang-undang ini yang menjadikan akumulasi pemberontakan di mana-mana itu adalah gara-gara undang-undang ini. Artinya bahwa dengan disahkannya undang-undang ini terjadi gejolak di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Ini yang kita tidak inginkan. Tentu kita di Poso juga tidak menginginkan itu. Nah, melihat daripada itu bahwa kejadian di
di berbagai pihak, mohon maaf, sehingga tindakan kepolisian terhadap para pendemo itu begitu agresif sekali dan seterusnya. Yang kita lihat di televisi, yang kita lihat di media sosial, yang kemudian banyak korban-korban ditembaki gas air mata, bahkan dianiaya dan seterusnya. Ini bukan salah rakyat, ini bukan salah mahasiswa, bukan salah siswa itu sendiri, akibat dari keputusan yang salah dari undang-undang ini. Nah, hati nurani kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa ini tentu tidak mau melihat itu terjadi. Nah, ini yang saya harapkan, ada hati nurani, tidak ada gerakan jiwa, tidak ada getaran jiwa, tidak. Ketika melihat pemandangan di negeri ini di mana rakyat itu dianiaya, rakyat itu ditangkap, rakyat itu dipenjara, rakyat itu bahkan ada yang mati akibat daripada undang-undang ini. Nah, artinya bahwa yang membuat kerusuhan di Indonesia ini bukan rakyat, tetapi yang membuat kerusuhan di negeri ini adalah keputusan para orang-orang di atas sana. Sehingga yang saya harapkan bahwa dengan kita bersama-sama menolak ini, mengambil bagian daripada itu, bukan simpang siur ke sana kemari. Kita datang di sini ini mengetuk hati nurani Bapak Ibu sekalian, bukan ke sana kemari penjelasannya begini dan seterusnya. Kita mintain ada enggak hati nurani Bapak, ada enggak kasih sayang Bapak, ada enggak cinta terhadap rakyat kita. Itu yang kita harap. Dari awal pembicaraan sudah mengatakan ini gambarannya undang-undang ini baik, itu sudah tidak mengenakan kita. Yang kemudian implementasinya, hasilnya ini membuat begini, untuk apa itu dibicarakan? Karena hasilnya apapun telah memelukai rakyat Indonesia. Walaupun kemudian masih banyak yang munafik di negeri ini, tapi kenyataannya rakyat kita menjadi korban. Apakah kemudian juga kita akan di sini berkelahi dengan polisi yang setiap hari kita ketemu, bersalam-salaman dan seterusnya, berteman dan seterusnya? Ini tidak boleh. Tetapi kalau kemudian ini terlalu kemudian tidak difasilitasi oleh negara dan kemudian terus bergejolak, kita juga tidak bisa diam. Ini yang jadi apa ya? Yang jadi dari tadi saya menulis semua apa yang dikatakan itu, saya tulis satu persatu, saya baca, saya lihat. Ini kok jurusannya ke sana. Padahal yang kita minta cuma satu, ayo bersama-sama kita menyuarakan di video, diviralkan. Kami bersama umat juga menolak. Artinya dengan begitu bahwa pernyataan sikap kami yang Bapak teruskan itu sama dengan ucapan Bapak yang saat ini. Tidak kemudian ini diteruskan, Bapak hanya melaksanakan tugas, ya sudah, kita sudah teruskan, tugas kita selesai. Tapi secara emosional, seperti apa disampaikan oleh Haji maaf baru ketemu tadi malam di tempat musibah lupa lagi, Haji Usman dan Pak Iskandar tadi, kita baca itu. Tapi kok kesana kemari. Dan satu lagi, bahwa meja di dewan ini banyak yang kosong, sehingga apakah ini dan berulang-ulang setiap kami aksi seperti ini, alasan tugas dan jaya silakan, tapi tidak tidak puas ya. Nah, ini saya selama aksi berbicara mengenai ini lebih banyak karena saya melihat saya mencintai negeri ini. Saya mencintai negeri ini, saya mencintai umat ini. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi di tempat lain datang di negeri ini, di tempat kita ini. Kita sudah punya pengalaman yang sangat pahit. Kita sudah punya pengalaman yang sangat menyedihkan di negeri, di Poso ini. Kita tidak ingin lagi itu terjadi. Nah, dengan terciptanya, dengan adanya undang-undang ini, kita juga ikut terluka. Ya, saya harapkan sekali lagi, saya minta hati nurani Bapak. Bukan berbicara lepas pun tanggung jawab Bapak sebagai seorang, karena Bapak itu duduk di sini sebagai wakil rakyat. Jangan nanti kemudian butuh lagi 5 tahun ke depan baru mendekati rakyat. Tapi ketika ada sekarang, kita butuh Bapak sekarang. Walaupun mungkin kemarin saya tidak memilih Bapak, tapi secara kelembagaan, secara hukum negara Bapak adalah wakil rakyat. Jadi saya minta ini yang saya harapkan sekarang, sehingga kita tidak muter-muter ke sana kemari. Saya berterima kasih karena ini sudah
diterima, tapi saya berharap poin 2 ini menjadi terlaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz Sugianto. Saya percaya mungkin Pak masih ada tanggapan penyampaian. Iya, terima kasih. Silakan. Tampaknya memang arahnya bolanya ke sana. Jadi saya sudah sampaikan tadi, saya bersifat secara pribadi, saya menceritakan awal, tapi secara pribadi saya mendukung, bersedia mendukung. Tapi jangan berharap teman-teman kami yang tidak ada secara kelembagaan untuk saya mewakili teman-teman, tidak demikian. Tapi saya katakan secara pribadi saya mendukung. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Harto. Saya juga sebagai Wakil Ketua DPR sama apa yang disampaikan oleh Pak Harto bahwa secara kepartaian memang beda dengan hati nurani. Hati nurani saya sama dengan Bapak-bapak apa yang menjadi aspirasi pada sore hari ini. Kami juga sama-sama untuk berjuang untuk terciptanya undang-undang yang pro rakyat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Sugianto. Mungkin ada hal sebelumnya apa dokumen yang perlu kita terima. Terima kasih. Bahwa kedatangan kami ini tidak lain dan tidak bukan dan tidak ada kepentingan satu apapun kecuali semata-mata cinta kepada negara sebagai Republik Indonesia, agar tercipta suatu keadaan yang normal, agar tercipta suatu keadaan yang baik, agar juga masyarakat yang ada di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa hidup tentram, aman dan damai. Dan yang terakhir, karena setelah ini saya tidak akan bicara lagi di tempat dulu ini. Yang terakhir, saya meminta kepada saudara-saudara saya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ini agar senantiasa lebih peka melihat kondisi yang ada di bangsa ini, sehingga ada punya makna, mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ketika semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, tidak ada satupun yang selamat dari kematian. Maka ketika kita masuk ke liang kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua apa yang kita lakukan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan kami. Mudah-mudahan ini tidak menjadi hati menjadi sedih, tetapi menjadikan kita introspeksi diri. Dan kami dari perwakilan Forum Umat Islam Kabupaten Poso menyampaikan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menyinggung perasaan dan seterusnya. Tidak lain dan tidak bukan khususnya kita disampaikan demi untuk merubah perilaku kita yang mungkin hati kita keras, tapi hari ini mudah-mudahan kita bisa berintrospeksi diri untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini 16 Oktober tahun 2020 bersama Solidaritas Umat Muslim Poso dan ormas lainnya,
datang di DPR menyampaikan aspirasi dan bersama anggota DPR yang hadir pada sore hari ini bersama-sama menolak daripada undang-undang Omnibus Law. Itu yang menjadi harapan kita, dan mudah-mudahan juga penyampaian aspirasi kita yang kita sampaikan pada hari ini bisa menjadi bagian dari perhatian pemerintah untuk segera digagalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.